Kefir, warisan Islam untuk kesehatan dunia, yaitu diangkat dari sebuah buku karangan almarhum Insinyur Andang Kasriyadi, Ketua Komunitas Kefir Indonesia. Baiklah teman-teman sekalian, kita ikuti saja penyampaiannya sebagai berikut. 1. Mengenal kefir. Kefir adalah susu yang difermentasi seperti yogurt dan sejenisnya. Tapi kefir jauh lebih baik. Yogurt hanya terdiri atas beberapa jenis mikroba dan hanya memiliki manfaat yang berkaitan dengan pencernaan, sedangkan kefir mengandung sekitar 60 jenis mikroflora yang berguna atau beneficial bacteria, yes. Tidak salah kalau kefir disebut yogurt super. Masyarakat barat menyebutnya sebagai yogurt for life atau champion of yogurt. Masyarakat pegunungan Kaukasus yang mayoritas beragama Islam sebagai tempat asal kefir telah mengkonsumsi kefir selama berabad-abad. Mereka percaya bahwa benih kefir diberikan kepada rakyat Kaukasus oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga benih kefir itu disebut butir benih dari Nabi, the grains of prophet. Beberapa kalangan di Eropa mengira nama kefir berasal dari bahasa Turki, keif, yang artinya perasaan nyaman. Pernyataan ini juga dikutip oleh kalangan ilmuwan di Indonesia, termasuk oleh peneliti senior Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Dr. Insinyur Ingrid S. Waspodo, MSc, yang dipublikasikan lewat buku karangannya. Ada juga yang menyebutkan bahwa kata kefir berasal dari kafuro, air dari mata air di surga yang berwarna putih, harum, dan sedap rasanya. Quran Surat 76 ayat 5-6. Namun sayang, kefir yang dipercaya sebagai pemberian Nabi Muhammad SAW malah kurang dikenal di Indonesia dan lebih dihargai oleh negara-negara non-muslim. Rasanya lebih tepat bila kefir ini saya sebut sebagai warisan Islam untuk kesehatan dunia. Penduduk wilayah pegunungan Kaukasus terkenal memiliki umur sangat panjang, yaitu antara 100 sampai 150 tahun. Hal ini diyakini merupakan pengaruh kebiasaan minum kefir sebagai minuman tradisional sehari-hari. Dalam situsnya yang sangat terkenal, Dominic N. Antiveatro dari Adelaide pun menulis bahwa kefir sudah dibudidayakan oleh penduduk Kaukasus Utara Rusia sejak 1400 tahun yang lalu, mengatakan bahwa bibit kefir grain itu pemberian dari Nabi Muhammad dan susu kefir merupakan minuman kesehatan Nabi Muhammad. Irina Sakharova, seorang pegawai perusahaan keju milik Plandok, bersaudara berhasil memperoleh biji kefir atau kefir grains pada September 1908 dari Kaukasus, sehingga pada tahun 1973 Irina saat itu berusia 85 tahun memperoleh penghargaan dari Menteri Industri Makanan Soviet atas perannya dalam membawa kefir ke Rusia. 2. Kefir pangan penyembuh. Predikat yang tepat untuk kefir adalah pangan fungsional simbiotik. Istilah pangan fungsional diperuntukkan bagi pangan, makanan atau minuman yang memiliki khasiat lebih dari nutrisi yang dikandungnya. Sedangkan simbiotik adalah perpaduan antara probiotik, mikroflora yang bermanfaat, dan prebiotik, bahan yang menyediakan nutrisi bagi mikroflora. Satu gelas kefir mengandung sekitar 300 miliar mikroflora yang bermanfaat. Walaupun kefir adalah bahan pangan, namun lebih dikenal sebagai obat, karena untuk gangguan kesehatan tertentu, khasiat kefir seringkali lebih manjur dibandingkan obat-obatan modern. Proses fermentasi susu oleh bibit kefir grains meningkatkan kualitas susu, seperti juga tempe lebih bergizi dan berkhasiat dibandingkan dengan kedelai. Kefir memiliki kemampuan untuk 1. Menyediakan nutrisi lengkap, 2. Memperbaiki fungsi pencernaan dan metabolisme, 3. Mendukung istirahat tidur yang lelap, 4. Menyediakan antibiotik alami untuk menanggulangi infeksi, 5. Menetralkan racun detoksifikasi. Dengan manfaat dari 5 hal di atas, banyak sekali penyakit yang hilang dengan sendirinya.
Ringkasnya, kefir berkhasiat mengatasi gangguan lambung dan pencernaan seperti mah, gastritis, dan yang lainnya, artritis, rematik, gout, kelebihan asam urat, alergi termasuk asma, meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau imunitas, detoksifikasi, menghilangkan racun, migrain, penyempitan pembuluh darah, jantung koroner, anti karsinogenik atau pencegah kanker, insomnia atau sulit tidur, bahkan ada penderita leukemia yang sembuh setelah mengonsumsi kefir secara teratur. Kefir tidak ribet. Inilah keunggulan dalam mengonsumsi kefir. Untuk menjaga kesehatan secara umum, 11 kefir sehari sudah mencukupi. Sedangkan untuk penyembuhan diperlukan sekitar setengah liter sampai seliter sehari. Patokannya hanya 2, makan tidak berlebihan dan minum kefir setiap hari. 3. Varian kefir. 1. Kefir Optima, 2. Kefir Prima, 3. Kefir Whey, 4. Kefir Colostrum, 5. Kefir Prima Super, 6. Kefir Gurts atau kefir susu kambing, dan 7. Kefir Krim. Kefir Optima merupakan hasil proses fermentasi normal, di mana curd dan whey tidak dipisahkan. Kefir ini yang umum digunakan dan dibuat di rumah-rumah sebagai konsumsi kefir sehari-hari. Kefir Prima. Kefir ini mengandung probiotik yang maksimal. Curd dari susu semuanya ada di sini. Cocok disajikan sebagai minuman segar dengan gizi paling lengkap. Mengandung semua khasiat kefir dengan fokus pada penanggulangan masalah pencernaan, menjaga fungsi liver, detoksifikasi, dan peningkatan kebugaran. Kefir Whey atau kefir bening. Kefir bening merupakan cairan isotonik terbaik, paling sesuai dengan cairan tubuh. Whey protein yang terkandung di dalamnya banyak digunakan oleh olahragawan untuk pembentukan otot. Kefir Colostrum. Kefir Colostrum dibuat dari kolostrum sapi atau kambing yang baru melahirkan. Kefir Colostrum memiliki daya pengobatan paling tinggi, digunakan untuk penyembuhan penyakit berat, bayi yang lahir prematur, imunitas, stroke, dan lain-lain. Masyarakat Indonesia pada umumnya belum memanfaatkan kolostrum, kelebihan yang dikonsumsi bayi sapi. Banyak kolostrum yang hanya dijadikan oseng-oseng karena memang dari segi rasa sangat gurih dan lezat. Tapi semua manfaatnya sebagai pangan fungsional yang paling super sudah lenyap. Sementara itu, kolostrum aking buatan luar negeri banyak dipasarkan di seluruh dunia dengan harga 2 juta sampai 8 juta per kilogram. Mengolah kolostrum segar menjadi kefir kolostrum merupakan cara pengawetan kolostrum secara alami. Di samping itu, fermentasi dengan kefir grains akan meningkatkan kualitas kolostrum. Dengan adanya sintesa yang berguna untuk membentuk vitamin dan zat bermanfaat lainnya. Faktor utama yang terkandung dalam kolostrum adalah imunoglobulin dan growth factor. Dengan demikian, kefir kolostrum ini sangat efektif untuk menangani masalah imunitas, lupus, GBS, dan sebagainya, infeksi virus, bakteri patogen, hepatitis, liver, TBC, dan sebagainya, gangguan metabolisme, diabetes, dan sebagainya. Tentang kefir kolostrum. Kolostrum adalah susu pertama yang dikeluarkan ketika makhluk mamalia melahirkan. Sekarang, para dokter mewajibkan setiap ibu yang melahirkan harus memberikan kolostrumnya kepada sang bayi. Para peternak tahu bahwa tanpa kolostrum, maka bayi sapi atau kambing akan merana dan bisa mati dalam beberapa hari saja. Bayi sapi atau kambing yang diberi kolostrum 1 jam kemudian sudah dapat berdiri. Kefir Prima Super. Kefir Prima Super yaitu kefir prima dengan tambahan 15% kefir kolostrum. Lebih praktis, lebih hemat, dengan khasiat yang paling optimal untuk segala macam gangguan penyakit dalam maupun untuk kebugaran. Kefir Krim. Kefir krim adalah curd kefir yang sangat kental, merupakan makanan dengan gizi yang sangat tinggi. Juga digunakan sebagai bahan kosmetik atau salep setelah ditambah dengan buah-buahan lain seperti minyak zaitun, madu, ekstrak lidah buaya, dan sebagainya.
Kefir goods atau kefir susu kambing. Kefir susu kambing yaitu hasil proses fermentasi susu kambing murni dengan bibit kefir grains, di mana ke dan whey tidak dipisahkan. Kefir ini diyakini memiliki khasiat ganda yang memadukan multi manfaat antara susu kambing dengan kefir. 4. Pedoman umum pemanfaatan kefir. Langkah memulai mengonsumsi kefir. Inilah pola pikir dan langkah penting yang perlu diperhatikan ketika kita mulai mengonsumsi kefir. Kefir adalah makanan. Makanan adalah hal yang dibutuhkan setiap hari untuk menjaga kesehatan dan kebugaran secara berkesinambungan. Obat adalah preparat yang dibutuhkan untuk menanggulangi keadaan darurat. Gunakan obat bersama dengan kefir secara harmonis. Bila keadaan darurat usai, lanjutkanlah rutinitas sehat dengan tetap mengonsumsi kefir sebagai makanan terbaik, mengatur nutrisi gizi, food regulator, dan memelihara tubuh agar tetap berfungsi dengan sempurna. Tubuh kita adalah analisis kesehatan terbaik. Tidak ada gunanya kolesterol kita selalu 160, gula darah 100, dan tekanan darah 130/80 misalnya, tapi badan selalu lemas, napas terengal, dan lutut gemetar. Tapi tidak berarti kalau kita merasa nyaman, kita biarkan kolesterol kita 300, gula darah 300, dan tekanan darah 190/120. Pemeriksaan lebih jauh diperlukan bila terjadi indikator yang terlalu menyimpang. Tubuh kita sesungguhnya sangat fleksibel, mampu mengatasi berbagai perubahan, tapi jangan mendadak. Jet lag saja memerlukan waktu 3 hari sampai seminggu hingga tubuh kita nyaman dengan jadwalnya yang baru. Membiasakan minum kefir sebagai bagian menu keseharian kita kadang membutuhkan waktu 3 bulan atau lebih. Jadi, sekali lagi, kefir bukan obat, apalagi obat instan. Namun, bila dimanfaatkan sebagai bagian dari menu kita dengan bijaksana, khasiatnya jauh lebih tinggi dari berbagai obat yang biasa diberikan dokter. Ingat saja, kefir adalah superfood terbaik di dunia. Menjaga kesehatan secara holistik. Holistik berasal dari kata whole, yang artinya utuh, menyeluruh, atau suatu kesatuan tidak terpisah. Menjaga kesehatan ataupun penyembuhan secara holistik berarti mengintegrasikan semua prasyarat agar kita sehat. Falsafah dasarnya adalah bahwa tubuh dan jiwa kita adalah dokter, pabrik farmasi, dan sistem pertahanan yang terbaik. Ringkasan operasionalnya: 1. Makan, minum dengan gizi seimbang sesuai kebutuhan tubuh untuk menjaga semua fungsi tubuh, memperoleh pasokan gizi dan nutrisi yang diperlukan. Ini dikelola setiap hari atau bahkan 3 kali sehari. Dalam menu ini, minuman segelas kefir sehari disertakan sebagai pelengkapnya. 2. Olahraga. Sebaiknya sampai berkeringat, minimal secara tidak langsung, melalui gerakan sholat, aktivitas kerja, mengatur waktu istirahat, dan sebagainya. Dan secara langsung melalui senam, jalan kaki, permainan, dan sebagainya. 3. Olah rasa. Melalui silaturahmi, mendengarkan musik, menulis, membaca puisi, interaksi dengan menyerap keindahan alam, lingkungan, dan sebagainya. 4. Olah jiwa. Melalui ritual keagamaan, belajar, menggali ilmu, meningkatkan rasa syukur, menajamkan empati, dan sebagainya. 5. Olah lingkungan. Dengan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan tempat kita hidup dan beraktivitas. Dalam keadaan darurat atau sakit, upaya utama agar kelima hal tersebut di atas tetap dapat dijaga terlaksana keberlangsungannya melalui berbagai bantuan darurat, obat, alat penolong, dan sebagainya. Kefir hanya bagian dari poin 1 di atas, tapi juga merupakan hal yang terpenting, karena tanpa gizi atau nutrisi yang benar, rangkaian penyehatan selanjutnya praktis selalu gagal.
Demikianlah teman-teman sekalian penyampaian dari Kefir Warisan Islam untuk Kesehatan Dunia yang mengangkat dari buku karangan almarhum Insinyur Andang Kasriyadi yang merupakan ketua komunitas Kefir Indonesia. Semoga almarhum mendapatkan pahala jariah ilmu mengalir terus abadi sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.